Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan memberikan tips atau tutorial cara menginstal ulang laptop atau komputer dengan sistem operasi Windows 10. Beberapa yang perlu disiapkan ialah flashdisk minimal 8GB. Flashdisk ini akan kita gunakan sebagai media instalasi Windows 10 dan pastikan data-data yang ada di flashdisk sudah kita pindahkan. Yang kedua, pastikan baterai laptop dalam keadaan penuh dan sampai laptop atau komputer mati saat proses instalasi. Yang ketiga, download file ISO Windows 10. Keempat, download aplikasi Rufus. Dan yang terakhir, jangan lupa berdoa agar proses instalasi berjalan lancar. Kemudian kita ke proses backup data pada partisi C. Sangat disarankan untuk melakukan backup data-data penting terlebih dahulu, terutama pada data-data partisi yang penting ada di partisi C. Kemudian setelah kita melakukan backup data, kita masuk ke proses membuat bootable flashdisk Windows 10. Ketika membuat bootable flashdisk Windows 10, terlebih dahulu kita harus mengetahui jenis partisi yang kita gunakan pada harddisk laptop kita, MDR atau GPT. Untuk mengetahuinya, klik kanan icon Windows yang terletak di pojok kiri desktop. Kemudian kita pilih Disk Manager. Setelah Disk Manager terbuka, kita klik kanan harddisk. Misalnya dimulai dari disk 0. Setelah itu kita pilih properties. Nah, setelah terbuka properties, kita pindah ke tab volume. Seperti yang kita lihat pada bagian partition style, tertulis master boot record atau MBR. Itu berarti jenis partisi yang kita gunakan pada harddisk laptop kita, yaitu MBR. Setelah itu kita masukkan flashdisk kita ke dalam laptop dan kita buka aplikasi Rufus yang telah kita download. Maka secara otomatis flashdisk akan terdeteksi seperti gambar di samping. Selanjutnya pilih select untuk memasukkan file ISO Windows 10. Setelah itu pilih file ISO Windows 10 yang sudah kita download dan kita open. Pastikan file ISO sudah terdeteksi dan pastikan juga jenis partisi yang dipilih sesuai dengan yang kita jelaskan pada pangkat nomor 5. Kemudian pilih start untuk memulai proses bootable flashdisk Windows 10. Yang perlu kita perhatikan, kita akan mendapat notif yang memberitahukan bahwa semua data yang terdapat pada flashdisk akan dihapus. Jadi pastikan terlebih dahulu kembali bahwa data penting yang ada di flashdisk sudah kita pindahkan. Jika sudah dipastikan, maka pilih OK. Kemudian kita masuk ke proses pemindahan file ISO ke flashdisk berlangsung. Proses ini memakan waktu sekitar 10-15 menit saja. Jika proses barang berwarna hijau sudah penuh, maka flashdisk sudah siap digunakan untuk instalasi Windows 10. Proses selanjutnya ialah setting BIOS agar booting dari flashdisk. Pastikan laptop kita sudah mencolokkan flashdisk pada laptop atau komputer yang akan diinstal ulang Windows 10. Tekan tombol Fn plus F2 untuk masuk BIOS. Tombol paling umum yang biasa kita gunakan untuk masuk ke BIOS adalah Del, F1, F2, F10, atau Del Delete, tergantung merek laptop yang kita gunakan. Kita akan melihat tampilan BIOS yang kurang lebih seperti gambar di samping. Selanjutnya, arahkan ke tab boot menggunakan tombol panah. Seperti yang kita lihat pada menu boot bahwa yang berada di urutan pertama adalah hard drive. Dengan kata lain, laptop atau komputer kita akan melakukan booting pertama kali dari hard disk. Setelah itu, supaya laptop kita booting pertama kali dari flash disk, maka kita perlu menempatkan removable device ke urutan pertama. Caranya cukup mudah, yaitu dengan memilih removable device, kemudian menggesernya menggunakan tombol plus atau minus sampai urutannya di posisi teratas. Kemudian, untuk menyimpan konfigurasi pengaturan yang telah kita lakukan, pindah ke tab Exit. Selanjutnya pilih Exit Saving Change. Kemudian pilih Yes, atau kita bisa langsung menekan tombol F10, kemudian pilih Yes. Tekan sembarang tombol untuk memulai booting dari flash disk. Kemudian kita masuk ke proses selanjutnya, yaitu tahap awal instalasi. Pilih Indonesian atau Indonesia pada time and currency format. Untuk yang lainnya seperti language to install,
dan keyboard or input method biarkan default, tidak usah diganti. Selanjutnya pilih next. Selanjutnya kita pilih install now. Kemudian kita anggap kita belum mempunyai produk key Windows 10. Jangan khawatir, karena kita bisa melakukan aktivasi setelah proses instalasi selesai. Jadi tinggal pilih I don't have a product key. Selanjutnya pilih edisi Windows 10 yang akan kita gunakan. Di sini sangat direkomendasikan menggunakan Windows 10 Pro. Selanjutnya pilih next. Kemudian centang I accept the license term. Lalu pilih next untuk melanjutkan. Pada langkah berikut ini pilih custom install Windows only. Attention. Pada tahap partisi hard disk, pada tahap partisi ini tolong diperhatikan dengan seksama, karena ini bersangkutan dengan data penting kita. Tahap partisi hard disk bisa berbeda tergantung pengguna melakukan instalasi pada laptop yang sudah ada sistem operasinya, beserta data-data penting di dalamnya. Orang-orang sering menyebutnya dengan istilah install ulang atau instalasi dilakukan pada laptop baru, biasanya disebut DOS, atau belum ada sistem operasi sebelumnya. Kita masuk ke tahap partisi hard disk pada laptop yang sudah ada sistem operasinya. Tahapnya yaitu cukup delete drive 0 partition 2 atau partisi C dan drive 0 partition 1 yaitu system tracer. Nanti secara otomatis kedua partisi yang kita hapus tersebut menjadi unallocated space atau belum dipartisi. Selanjutnya buat partisi baru lagi dan jadikan drive 0 partition 2 sebagai lokasi instalasinya. Lalu pilih next untuk melanjutkan. Dengan begitu, data-data pada partisi lain tetap aman atau tidak akan terhapus. Lebih jelasnya, perhatikan video setelah ini dengan seksama. Kemudian kita masuk ke tahap partisi hard disk pada laptop baru. Kemudian kita masuk ke tahap partisi hard disk pada laptop baru atau hard disk masih kosong. Seperti yang kita lihat pada gambar di samping, menunjukkan ruang hard disk laptop masih kosong atau unallocated space. Untuk itu, kita harus mempartisipasinya terlebih dahulu. Untuk jumlah partisinya sesuai kebutuhan kita, disarankan minimal 2 partisi atau lebih. Pilih drive not unallocated space, kemudian new. Setelah itu tentukan ukuran partisi, lalu pilih apply. Ukurannya jangan terlalu banyak dan jangan terlalu sedikit. Hitungan kasarnya seperti ini. Misalkan ukuran hard disk laptop kita adalah 500 GB. Beri ukuran minimal 150 GB. Sudah lebih dari cukup. Partisi yang pertama kali kita buat ini merupakan partisi sistem atau yang lebih disebut dengan partisi C. Kemudian pilih OK untuk membuat sistem reset partition. Silakan buat satu atau lebih partisi lagi dengan cara yang sama seperti pada nomor 2 dan 3. Seperti yang kita lihat pada gambar ini, saya hanya membuat 2 partisi yang pertama. Selanjutnya pilih drive 0 partition 2 untuk lokasi instalasinya. Jangan ditempatkan di partisi lain. Lalu pilih next. Proses instalasi sedang berjalan. Proses ini memakan waktu kira-kira 30 menitan. Ketika proses ini berlangsung sudah mencapai 100%, kita bisa mencabut prosesnya supaya nanti tidak kembali ke jendela awal instalasi. Catatan, nantinya komputer atau laptop kita akan restart sendiri berulang kali, jadi jangan khawatir.
karena hal tersebut merupakan bagian dari proses instalasi Windows 10. Dan perlu diingat juga, jika muncul tampilan hitam seperti pada langkah nomor C7, pastikan kita jangan menekan tombol apapun. Kemudian kita ke proses konfigurasi dasar atau selesai. Langkah selanjutnya adalah memilih Indonesia sebagai lokasi kita, kemudian pilih yes. Untuk layout keyboard yang digunakan, pilih saja US, kemudian pilih yes. Untuk penambahan layout keyboard tambahan, pilih skip saja. Di sini kita menggunakan komputer atau laptop untuk keperluan pribadi. Maka dari itu, pilih setup for personal use, kemudian pilih next. Di sini kita disuruh untuk login ke akun Microsoft. Kalau misalnya kita punya, langsung saja kita login. Namun jika belum, tidak apa-apa, kita bisa skip. Kita anggap kita tidak punya, maka dari itu kita pilih open account. Jika kita dihadapkan pada tampilan berikut ini, pilih limited experience. Kemudian masukkan nama komputer yang akan kita gunakan. Misalnya di sini saya berikan nama Nisaba Media, kemudian pilih next. Jika kita tidak ingin sembarang orang dapat mengakses komputer atau laptop kita, maka disarankan untuk memberikan password. Dikosongi juga tidak apa-apa. Selanjutnya pilih next. Pilih no untuk opsi pengaturan privasi yang tidak dibutuhkan. Kemudian pilih accept. Konfigurasi dasar selesai. Selamat, kita sudah berhasil melakukan instalasi Windows 10. Sekian dari video saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.